Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan kami Strom Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang instalasi atau cara memasang saklar tunggal atau saklar hotel. Untuk pertama atau sebelum masuk penjelasan, tentunya teman-teman harus mempersiapkan material-materialnya seperti biasa. Di sini kita butuhkan pedus, lalu pipa, tapi di sini pipa tidak saya gambarkan supaya lebih jelas. Lalu membutuhkan lampu dan 2 buah saklar tukar. Apa itu saklar tukar? Saklar tukar yang saya gunakan saat ini adalah saklar tukar yang bertipe tunggal. Saklar tukar itu seperti ini. Saklar yang mempunyai 3 kutub ya teman-teman, 1, 2, 3. Kalau saklar biasa dia hanya mempunyai 2 kutub. Nah, disinilah perbedaannya ya. Saklar tukar dan saklar yang tipe biasa. Lalu bagaimana cara kerja dari saklar tersebut? Saklar ini kan memiliki tuas. Jadi saat kita tekan saklar itu, tuas dari 2 akan pindah ke 3. Jadi terhubung 1 dan 2. Saat kita tekan, dia akan berpindah terhubung 1 dan 3. Saat kita tekan lagi, akan berpindah lagi 1 ke nomor 2. Nah, seperti itu seterusnya teman-teman. Apa fungsi saklar hotel atau saklar tukar? Fungsi saklar tukar biasanya digunakan dalam instalasi itu adalah untuk penerangan lampu yang diletakkan di tangga atau untuk penerangan tangga. Jadi saklar ini ada 2 ya teman-teman, saklar 1 dan 2. Jika digunakan untuk penerangan lampu tangga, maka yang satu akan berada di lantai 1 dekat tangga dan yang kedua adalah di lantai 2. Atau bisa juga digunakan untuk di kamar ya teman-teman. Satu kita letakkan di dekat pintu kamar, yang satu di dekat tempat tidur. Lalu bagaimana cara kerja atau cara penggunaannya? Tapi sebelumnya akan saya bahas untuk ke instalasi atau wiringnya dulu ya teman-teman ya. Untuk pengawatannya seperti biasa, sebuah lampu kita membutuhkan arus netral. Jadi kita ambil arus netral yang kita salurkan ke lampu ini. Ini akan standby ini seperti ini terus ya teman-teman ya. Lalu untuk saklarnya, untuk saklar 1 ya, untuk saklar yang berada di posisi bawah ya, yang di tangga bawah itu, pul satunya kita hubungkan langsung ke supply power atau fasa. Lalu yang saklar 2, pul nomor 1 ini akan kita hubungkan langsung ke titik lampu ya teman-teman ya, seperti ini ya. Lalu yang pul 2 dari saklar 1 itu akan kita hubungkan ke pul 2 dari saklar 2. Kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ke pul 2. Lalu untuk pul 3 nya, pul 3 juga akan kita hubungkan ke pul 3 saklar 2. Coba kita urutkan teman-teman. Ini kabel biru, lalu kabel coklat, lalu kabel biru. Nah, ini masuk ke pul 3. Jadi untuk pengawatannya seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah kita selesai memasang atau menginstalasi seperti ini, saya akan jelaskan bagaimana saat saklar ini bekerja. Jadi seperti ini teman-teman ya. Pada posisi seperti ini, saklar 1 pul 1 terhubung ke pul 3, saklar 2 pul 1 terhubung ke pul 3. Ini posisi lampu nyala. Kita perhatikan ya teman-teman ya. Ini tolong diperhatikan agar jelas. Nah, ini akan terhubung ke pul 1 lalu diteruskan ke lampu dan dia sampai di sini, akhirnya lampu ini menyala teman-teman ya. Nah, lalu saya coba akan matikan
dari saklar nomor 1. Nah, setelah tadi saya tekan saklar ini, tuas yang tadinya menuju pool 3 ini berpindah ke pool 2. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita urutkan kabelnya seperti ini. Nah, ini adalah arah arus positif yang menuju ke saklar nomor 2. Nah, dia hanya berhenti di pool 2, tidak terhubung ke pool 1 yang ke arah lampu ya teman-teman. Tadi saya matikan dari saklar nomor 1. Sekarang coba akan saya hidupkan di saklar nomor 2. Anggap saja kita tekan ini saklar nomor 2. Maka apa yang terjadi? Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah saya tekan saklar nomor 2, kutub yang tadinya ke arah kutub 1 yang tadinya ke arah nomor 3 berpindah ke nomor 2. Sehingga arus ini mengalir seperti yang ada pada gambar ini. Kita perhatikan. Nah, ini teman-teman, ini menuju ke lampu dan akhirnya lampu menyala. Lalu dalam kondisi seperti ini, dinyalakan dari saklar nomor 2, kita coba matikan lagi dengan nomor 1. Kita akan tekan saklar nomor 1 ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi arus ini mengalir dari kutub 1 atau pool 1 ke pool 2, tapi sekarang berpindah ke pool 3. Nah, akhirnya arus itu dari pool 1 masuk pool 3 dan mengalir seperti ini teman-teman. Nah, dia hanya berhenti di pool 3 dan tidak terhubung ke pool 1 sehingga lampu mati. Nah, posisi tadi kita matikan dari saklar 1. Sekarang kita coba nyalakan dari saklar nomor 2. Nah, setelah kita tekan tadi, sekarang posisinya jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi terhubung. Coba kita urutkan lagi dari pool 1 ke pool 2, lalu menuju ke pool 2 yang ada di saklar 2. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini masuk ke lampu, akhirnya lampu menyala. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari saklar tukar atau saklar hotel. Apa keuntungan dari saklar tunggal? Oke, saat lampu penerangan ini kita gunakan untuk penerangan lampu tangga, tentunya kita tidak akan repot-repot naik turun atau untuk menyalakan mematikan lampu ya teman-teman, karena dari satu lampu ini yang ada di posisi penerangan tangga ini bisa kita kontrol dari saklar yang nomor 1 yang ada di bawah ataupun saklar yang ada di atas. Yang kedua sama ya, jika kita gunakan di kamar juga seperti itu ya, bisa kita kontrol bolak-balik dari arah yang berbeda. Lalu keuntungan lainnya, bisa juga kita gunakan saklar ini atau rangkaian saklar seperti ini untuk menyalakan satu buah alat ya, misalkan mesin air kita kontrol dengan 2 arah. Jadi sebagai contoh, ada 2 rumah yang menggunakan satu buah mesin pompa. Nah, ini kita bisa gunakan jaringan atau instalasi saklar tukar seperti ini ya. Jadi satu pompa itu bisa dikontrol dari rumah yang satu dan rumah yang kedua. Itulah salah satu keuntungan dari saklar tukar. Saya harap penjelasan ini bisa dipahami dan mudah untuk dimengerti. Saya rasa penjelasan ini cukup. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.